Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SKP tenaga kesehatan, yaitu tenaga keperawatan. Yuk kita belajar bersama. Mari. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perawat sedang merawat klien setelah tindakan mastektomi. Klien mengatakan lengannya mengalami pembengkakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? A. Otonomi. B. Berbuat baik. C. Ketaatan. D. Mencegah kematian. Atau E. Kerahasiaan. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Berbuat baik. Rasional. Udema lengan pada area yang dioperasi adalah komplikasi setelah tindakan mastektomi yang dapat terjadi segera, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun setelah pembedahan. Komplikasi ini sering terjadi pada klien post-mastektomi dan merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Upaya agar tidak terjadi komplikasi relevan dengan prinsip berbuat baik dan tidak merugikan pada klien. Adanya komplikasi edema pada lengan dapat mengakibatkan penurunan fungsi lengan tersebut, yang berarti hasilnya tidak baik. Pilihan yang tepat adalah prinsip berbuat baik yang gagal dipertahankan dalam kasus tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perawat manajer melakukan rapat pertamanya. Ia menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Manajer menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas mana tiap staf harus melaksanakan. Dan sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah secara langsung. Apa tipe kepemimpinan dan pendekatan yang dilakukan oleh perawat manajer tersebut? A. Autokratik. B. Situasional. C. Demokratis. D. Laissez-faire. Atau E. Kombinasi autokratik dan demokratik. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Autokratik. Rasionalnya, seorang pemimpin autokratik mengontrol dengan kuat dan membuat keputusan dan menyelesaikan semua masalah. Seorang autokrat cenderung mendominasi dalam kelompok dan memerintah daripada mencari saran ataupun masukan. Pada situasi ini, manajer menyampaikan masalah atau peningkatan kualitas kepada staf, merancang rencana tanpa masukan, dan meminta setiap masalah dilaporkannya pada dia secara langsung dan tanpa perantara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Autokratik. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang klien dengan BPH atau Big Prostatic Hypertrophy sedang menjalani operasi TURP atau Transunetral Resection of the Prostate dan mendapatkan irigasi kandung kemih. Sebelum tindakan dilakukan,
perawat bedah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan klien. Apakah nilai etik utama yang menjadi pedoman perawat dalam tindakan tersebut? A. Keadilan, B. Kebebasan, C. Mendahulukan kepentingan orang lain, D. Persamaan hak, atau E. Harga diri manusia. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kebebasan. Rasionalnya, TURP merupakan tindakan invasif yang berisiko untuk terjadinya komplikasi. Penjelasan sebelum pembedahan dilakukan untuk memberikan kesempatan klien untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan klien setelah pemberian informasi, merupakan salah satu bentuk penerapan nilai kebebasan. Klien bebas membuat keputusan untuk menerima atau menolak tindakan bagi dirinya sendiri. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 4. Seorang perawat sedang memberikan penjelasan kepada klien untuk persiapan pulang pada klien dengan kanker prostat setelah tindakan prostatektomi. Penjelasan yang diberikan agar klien tidak mengangkat barang dengan bobot lebih dari 10 kilo selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang relevan dengan rencana tersebut? A. Resiko gangguan cairan, B. Gangguan aktivitas dan istirahat, C. Resiko komplikasi pendarahan, D. Resiko gangguan mobilitas fisik, atau E. Gangguan eliminasi urin. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Resiko komplikasi pendarahan. Rasionalnya, untuk mencegah mengangkat beban yang lebih dari 10 kilo selama minimal 6 minggu merupakan penjelasan yang tepat bagi klien pasca prostatektomi untuk mencegah komplikasi pendarahan. Pilihan C atau resiko komplikasi pendarahan adalah diagnosis yang relevan untuk rencana tersebut. Pilihan A, B, D, dan E disingkirkan karena tidak ada data dan rencana yang relevan dengan diagnosis tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 5. Seorang perawat sedang merawat klien stroke dengan hepiparase dextra yang masuk pada fase rehabilitasi. Saat ini, perawat sedang mengajarkan klien agar dapat makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan menggunakan tripod. Apakah teori utama yang mendasari tindakan perawat dalam asuhan keperawatan tersebut? A. Caring, B. Adaptasi, C. Safeguard, D. Kebutuhan, atau E. Perawatan holistik. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Safeguard. Rasionalnya, membantu klien yang mengalami kelumpuhan antara lain makan dengan menggunakan tangan yang sehat dan membantu klien berjalan dengan menggunakan tripod adalah upaya yang dilakukan perawat agar klien dapat mandiri dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Perawat berusaha memandirikan klien sehingga dia dapat melaksanakan aktivitas tanpa bantuan setelah pulang dari rumah sakit.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C, safeguard. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Seorang perawat ditugaskan untuk merawat 5 orang klien dan menghabiskan waktunya untuk merawat 1 klien yang diantaranya baru kembali dari kamar bedah. Perawat tidak minta asisten dan tidak memonitoring kliennya yang lain. Pada siang hari, salah seorang klien turun dari tempat tidur tanpa bantuan dan jatuh dari tempat tidur sehingga lengannya patah. Manakah perilaku perawat yang menggambarkan negligence? A. Perawat melakukan asuhan keperawatan kepada 4 orang klien. B. Perawat tidak mengecek secara teratur klien lain. C. Membiarkan klien turun dari tempat tidur. D. Menghabiskan sebagian besar waktunya merawat salah seorang klien yang baru kembali dari kamar bedah. Atau E. Tangan klien yang mengalami patah. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Perawat tidak mengecek secara teratur klien lain. Rasionalnya, perawat dapat dituntut dengan tuntutan malpraktek karena gagal memenuhi tugasnya sehingga menyebabkan orang lain dalam bahaya. Perawat juga dituntut dengan tuntutan negligence karena perbuatan pengabaian klien. Hati-hati juga terhadap tindakan pengabaian yang menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat yang tidak melakukan monitoring secara teratur berarti gagal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap klien yang mengakibatkan klien trauma ataupun cedera. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Obat antihipertensi diresepkan untuk klien dengan hipertensi. Klien mengatakan pada perawat bahwa ia akan memilih obat herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah dari pernyataan perawat berikut ini yang paling penting untuk disampaikan kepada klien? A. Obat herbal tidak aman dan sebaiknya tidak digunakan. B. Saya akan mengajarkan Anda cara pengukuran tekanan darah sehingga dapat dimonitor dengan ketat. C. Anda harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal. D. Jika Anda mengkonsumsi obat herbal, Anda harus mengukur tekanan darah secara teratur. Atau E. Jika Anda yakin obat herbal dapat menurunkan tekanan darah, silakan digunakan. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal. Rasionalnya, walaupun obat herbal mungkin mempunyai manfaat, namun tidak semua aman untuk dikonsumsi. Klien yang dirawat dengan obat konvensional harus disarankan untuk menghindari obat herbal yang mempunyai efek yang sama, karena kombinasi tersebut dapat menimbulkan reaksi yang berlebihan atau interaksi obat yang tidak diketahui. Untuk itu, perawat menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaan tersebut kepada tenaga ahli kesehatan. Dalam hal ini adalah dokter yang menanganinya. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Perawat pada unit ruang nifas merawat klien yang baru saja melahirkan dengan
riwayat plasenta previa. Manakah resiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan atau melakukan pengawasan pada klien? A. Infeksi, B. Pendarahan, C. Hipertensi kronis, atau D. Disseminate intravascular coagulation, atau kelainan pembekuan darah intravena, atau E. Gagal ginjal akut. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B, pendarahan. Rasionalnya, pada plasenta previa, plasenta terletak pada segmen bawah uterus. Segmen bawah uterus tidak mempunyai struktur otot yang sama seperti kepunyaan uterus, atau bagian ini lebih rentan terjadi pendarahan. Pilihan A, C, D, dan E bukan merupakan resiko spesifik yang terkait dengan plasenta previa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B, pendarahan. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Perawat menjelaskan perubahan sistem kardiovaskular yang terjadi selama kehamilan pada klien dan memahami penemuan anggapan normal untuk klien pada trimester kedua, yaitu A. Peningkatan nadi, B. Peningkatan tekanan darah, C. Sering buang air, D. Penurunan produksi sel darah merah, atau E. Peningkatan motilitas gastrointestinal. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A, peningkatan nadi. Rasionalnya, pada masa antara 14 sampai 20 minggu kehamilan, nadi meningkat antara 10 sampai 15 detak per menit, yang akan berlanjut sampai akhir kehamilan. Pilihan B, C, dan D benar. Selama kehamilan, tekanan darah biasanya sama seperti sebelum kehamilan, namun secara bertahap menurun sampai 20 minggu kehamilan. Selama trimester kedua, tekanan diastol dan sistol menurun sekitar 5 sampai 10 mHg. Konstipasi dapat timbul akibat penurunan motilitas pada sistem pencernaan atau tekanan dari uterus. Selama masa kehamilan terjadi juga peningkatan produksi sel darah merah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 10. Perawat di ruang gawat darurat diberitahu bahwa banyak korban selamat dari kecelakaan pesawat yang akan dikirim ke rumah sakit tersebut. Korban mengalami kedinginan karena pesawat jatuh ke sungai. Apa tindakan awal yang harus dilakukan oleh perawat? A. Memanggil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana. B. Menambah suplai air steril dan normal salin di ruang triage. C. Memanggil ICU untuk mengirim perawat ke ruang gawat darurat. D. Memanggil departemen laundry dan meminta agar disediakan banyak selimut hangat di ruang gawat darurat tersebut. Atau E. Melakukan rapat dengan tim kesehatan. Oke, untuk pembahasannya jawaban yang tepat adalah A. Memanggil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana. Rasionalnya, pada bencana eksternal, banyak orang yang
dibawa ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Tindakan awal yang harus dilakukan perawat adalah mengaktifkan prosedur respon bencana. Meskipun pilihan B, C, D, dan E adalah tindakan lain yang akan diambil oleh perawat, namun tindakan awal adalah mengaktifkan prosedur respon bencana. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.